Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan ini, dalam video kali ini saya akan mereview tentang materi hukum acara perdata. Untuk menghilangkan waktu, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama itu kita harus tahu dulu pengertian hukum acara perdata seperti apa itu. Baik, pengertian hukum acara perdata adalah serangkaian kaidah prosedur dan peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan formil hukum perdata dalam tata hukum positif sebuah negara. Baik, masuk dalam konsep istilah hukum acara perdata menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Sudipno Mokokusuma, dia mengatakan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjalin ditaatinya hukum perdata material. Sedangkan menurut Prof. Dr. Sukomo, dalam peradilan perdata, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata atau menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Baik, kita masuk dalam bagian A, fungsi hukum acara pada peradilan material, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama mempertahankan dan yang kedua melaksanakan. Kita masuk dalam poin B, yaitu tujuan hukum acara perdata. Jadi tujuan hukum perdata itu yaitu menetralisir pelaksanaan dari hukum perdata material. Sebagai contoh, membantu masyarakat setempat. Baik, masuk di bagian C, sumber hukum acara perdata, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama jurisprudensi, yang kedua adat kebiasaan para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata. Bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, doktrin atau ilmu pengetahuan dan lain-lain. Baik, kita masuk di bagian asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama itu asas peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak luar kekuasaan kehakiman. Yang kedua itu asas objektivitas. Asas ini tidak memihaknya pengadilan. Yang ketiga itu asas gugatan atau permohonan dapat diajukan dengan surat atau lisan. Yang keempat itu asas keaktifan hakim dalam pemeriksaan. Yang kelima, asas beracara dikenakan biaya. Yang keenam, asas para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa. Jadi para pihak itu dapat diwakilkan kepada seorang kuasa. Yang ketujuh itu asas sifat terbukanya persidangan. Yang kedelapan, asas mendengarkan kedua belah pihak. Masuk di bagian tuntutan hak. Sebelum itu kita harus tahu pengertian tuntutan hak, yaitu suatu upaya yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak tertentu yang dimiliki seseorang melalui proses peradilan yang dibenarkan menurut hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri melaksanakan haknya sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lainnya. Masuk di jenis-jenis tuntutan hak. Yang pertama itu gugatan. Terdapat sekurang-kurangnya dua pihak peradilan contention mengandung sengketa. Yang kedua itu permohonan. Hanya terdapat satu pihak saja, peradilan volunteer atau peradilan sukarela, tidak mengandung sengketa. Masuk di bagian ciri-ciri tuntutan hak. Contention jurisdictive. Yang pertama itu ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat. Yang kedua, pokok permasalahan yang menunjukkan mengandung sengketa di antara para pihak. Masuk di volunteer jurisdictive. Yang pertama itu masalah yang diajukan dari kepentingan sepihak
Yang kedua, permasalahan yang diselesaikan di pengadilan biasanya tidak mengandung sengketa. Yang ketiga itu tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan. Masuk dalam bagian surat kuasa. Bagian A, tinjauan umum surat kuasa. Surat kuasa khusus tidak diatur secara jelas dalam BW, tersirat dalam surat kuasa khusus. Yang pertama itu identitas para pihaknya. Kedua, pokok dan objek sengketanya. Yang ketiga, wilayah kewenangan pengadilan tempat gugatan diajukan. Yang keempat, penyebutan kata-kata khusus dan klausul khususnya. Yang kelima, hak penerima kuasa, yaitu hak substitusi dan hak retensi. Yang keenam atau yang terakhir, tanggal dibuatnya surat khusus, tanda tangan para pihak sebagai persetujuan. Pada bab ke-16 buku 3 KUHP perdata dan secara khusus diatur dalam hukum acara perdata HIR dan RBG tentang surat kuasa. Surat kuasa itu terdiri dari dua bagian, yakni yang pertama pemberi kuasa dan penerima kuasa. Di mana pemberi kuasa ini dia bersifat kuasa untuk kuasa umum, sedangkan penerima kuasa dia bersifat kuasa khusus. Masuk di bagian C, ketentuan pemberi dan penerima kuasa. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa. Lanjut, penerima kuasa berkuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Yang terakhir, pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan penerima kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan tidak melalui kewenangan yang diberikan pemberi kuasa. Masuk dalam bagian gugatan dan jawaban. Bagian A, pengertian gugatan dan jawaban. Pengertian gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai terlibat. Ekspeksi panggilannya itu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Masuk di bagian bentuk gugatan dan jawaban. Nah, gugatan memuat yang pertama itu identitas para pihak, yang kedua posita, yang ketiga petitum. Masuk di bagian jawaban. Yang pertama itu ekspeksi kewenangan relatif atau kewenangan nisbi. Di antara itu diatur dalam pasal 133 HIR, menolak diadili pengadilan dalam kurung kompetensi salah. Dan yang kedua, ekspeksi kewenangan absolut diatur dalam pasal 134 HIR, muslim dia adili di PN. Bagian yang ketiga, ekspeksi dilatory, yaitu menyatakan bahwa penggugat belum dapat dikabulkan karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran. Yang keempat, ekspeksi prematur, yaitu ekspeksi yang menghalangi dikabulkannya gugatan karena gugatan telah diajukan lampau waktu atau kadaluarsa atau untung yang menjadi dasar atau utang yang menjadi dasar gugatan yang telah dihapus. Yang kelima itu ekspeksi prematur, yaitu ekspeksi yang menghalangi dikabulkannya gugatan karena gugatan telah diajukan lampau waktu atau kadaluarsa atau utang yang menjadi dasar gugatan yang telah dihapus. Baik,
Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.